Halo Sobat yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya, Margareta Putri Fani, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada bab yang kelima, dengan tema Sengsara, Wafat, Kebangkitan, dan Kenaikan Yesus. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema yang pertama, yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Mari kita sama-sama untuk belajar. Sengsara dan wafat Yesus. Kematian merupakan sebuah peristiwa yang amat dan sangat biasa. Apapun yang hidup, pasti suatu saat akan mati. Kematian seolah-olah menjadi titik akhir dari kehidupan manusia. Setelah itu, ia lenyap bagai ditelan bumi. Tetapi, dalam iman Kristiani justru menegaskan bahwa seharusnya kematian dihayati sebagai pintu masuk pada kehidupan baru, pintu masuk kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Sengsara dan wafat Yesus merupakan sebuah tanda terbesar dari kasih Allah kepada manusia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dari Injil tersebut dikatakan bahwa Allah Bapa menyerahkan putranya untuk menderita dan wafat demi keselamatan manusia. Sengsara dan wafat Yesus juga merupakan sebuah tanda agung dari kerajaan Allah. Yesus telah mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Yesus menyadari bahwa kesaksian yang paling kuat dalam mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah ialah kesediaannya untuk mati demi kerajaan Allah yang diperjuangkannya. Maka, Yesus berani menghadapi resiko ini dengan penuh kesadaran dan tanpa takut. Yesus yakin dengan sikapnya yang konsekuen dan berani menghadapi maut, akan memberanikan pula semua muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah, walaupun harus dengan mempertaruhkan nyawanya. Konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Yang pertama adalah konteks perayaan Paskah. Sengsara dan wafat Yesus terjadi menjelang perayaan Paskah Yahudi. Paskah Yahudi adalah sebuah perayaan yang dimana untuk memperingati peristiwa pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Mereka menghayati peristiwa tersebut sebagai wujud keterlibatan Allah yang menyelamatkan. Perayaan ini berlangsung selama 7 hari dan menjadi pekan roti tak beragi. Pada saat perayaan Paskah ini, seluruh rakyat dan dari berbagai pelosok berziarah ke Yerusalem. Menjelang perayaan Paskah Yahudi tersebut, Yesus dan para murid-muridnya juga pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus disambut sebagai raja, yaitu yang dimana kita kenal sebagai Minggu Palma. Kemudian pada malamnya, ia mengadakan perjamuan perpisahan bersama dengan para muridnya. Setelah selesai dengan perjamuan malam tersebut, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar berjaga-jagalah. Namun, para murid
tertidur. Di Taman Getsemani Yesus ditangkap dan diadili. Pada keesokan harinya, Yesus disalibkan. Pemberontakan terhadap pemerintah Roma. Pada zaman Yesus, situasi Palestina tidaklah tentram. Selalu ada usaha-usaha untuk melawan pemerintah Romawi, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Zilot. Hal ini menyebabkan tentara Romawi selalu siap siaga mengantisipasi kejadian serupa, terutama saat perayaan Paskah. Dan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, pemerintah Romawi mempunyai kebiasaan membebaskan tawanan pada hari Paskah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan para pemuka agama Yahudi untuk menghukum Yesus. Mereka yang selama ini merasa terancam dengan pewartaan Yesus menyampaikan isu kepada pemerintah Romawi bahwa Yesus dan pengikutnya sebagai kelompok yang akan melakukan pemberontakan. Isu tersebut ditanggapi dengan menangkap Yesus ketika sedang berdoa di Taman Getsemani dan menghadapkan Yesus kepada Pontius Pilatus, Herodes, dan Kayafas. Walaupun tidak ditemukan kesalahan apapun, demi menjaga kehormatan, akhirnya mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, dan mereka pun membebaskan Barabas. Munculnya Mesias-Mesias palsu. Pada zaman Yesus, selain berkembang berbagai paham kerajaan Allah, muncul pula orang-orang yang mengaku diri sebagai Mesias. Antara lain Yudas dari Galilea dan Simon dari Barkoba. Kepada para muridnya, Yesus pernah mengingatkan agar berhati-hati. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah Mesias," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dari Matius bab 24 ayat 4-5. Kehadiran mereka memunculkan kekhawatiran pemerintah Roma. Sebab biasanya kemunculan seorang Mesias, terutama yang bersifat politis, akan disusul adanya pemberontakan. Rupanya, pemerintah Romawi mengenal Yesus, dan mereka tidak menaruh kekhawatiran yang besar terhadap Yesus dibandingkan dengan Mesias lainnya. Hal itu terbukti dalam proses pengadilan. Mereka tidak menemukan kesalahan Yesus sedikit pun dan berusaha membebaskan Yesus. Pilatus mengetahui bahwa tindakan Yesus berkaitan dengan hidup keagamaan dan bukan politis. 2. Mereka yang berperan dalam peristiwa pengadilan dan penyaliban Yesus. Para pemuka agama Yahudi, yakni para imam dan ahli Taurat, para pejabat pemerintahan yang berkuasa. 3. Kisah sengsara dan wafat Yesus. Yesus ditangkap di Taman Getsemani dalam Injil Lukas bab 22 ayat 39-53. Petrus menyangkal Yesus. Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Yesus di hadapan Pilatus dan Herodes. Dari Injil Lukas bab 23 ayat 1-25. Yesus disalibkan dan wafat dimakamkan. Dari Injil Lukas bab 23
ayat 26 sampai 56. 4. Makna sengsara dan wafat Yesus. Wafat Yesus adalah konsekuensi atas pewartaannya tentang kerajaan Allah. Wafat Yesus sebagai tanda ketaatan dan kesetiaannya pada Bapa. Wafat Yesus adalah tanda solidaritasnya dengan manusia. Wafat Yesus bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Kematian Yesus menyelamatkan manusia. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi yang kalian pelajari hari ini membawa berkat dan menjadi bekal kalian di masa depan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih.